Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisis Quality Control 7 Tools pada UMKM Kejulasi. Sebenarnya, quality control atau pengendalian kualitas sendiri sangat penting dilakukan dalam suatu kegiatan produksi, baik itu kegiatan produksi berskala besar maupun produksi berskala kecil seperti UMKM. Pengendalian kualitas sendiri penting karena dari pengendalian kualitas kita dapat mengetahui apa penyebab dari kecacatan suatu produk dan apa yang dapat kita lakukan ke depannya agar kecacatan tersebut tidak terjadi lagi. Sehingga keuntungan yang dihasilkan tentu saja akan lebih meningkat dan lebih banyak. Salah satu contoh UMKM yang ada di Sumatera Barat adalah UMKM Kejulasi atau Lasi Dairy Farm. Berdasarkan data yang saya peroleh setelah saya melakukan survei kepada UMKM Kejulasi, dalam setiap periode masih terdapat beberapa kecacatan. Kecacatan tersebut bisa saja terjadi karena proses produksi yang tidak dilakukan secara maksimal ataupun kelalaian-kelalaian lainnya. Dan berdasarkan data yang saya peroleh pula lah, saya rasa saya perlu menerapkan analisis Quality Control 7 Tools pada UMKM ini. UMKM Kejulasi didirikan pada bulan Desember tahun 2015 oleh Bapak Suhatri Rangkayobasa. Bapak Suhatri Rangkayobasa merupakan putra asli daerah Lasi. UMKM Kejulasi beralamat di Jalan Lasi Tuo, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada awalnya, UMKM ini hanya memproduksi susu sapi murni. Tetapi, pada saat awal-awal melakukan produksi, banyak sekali susu-susu yang terbuang. Karena pada saat itu masyarakat lebih memilih masih belum terlalu meminat meminum susu sapi murni dan lebih memilih untuk mengkonsumsi susu sapi bubuk yang berasal dari pabrik. Padahal manfaat yang diberikan lebih baik meminum susu sapi murni ketimbang meminum susu sapi kemasan. Sehingga pada saat awal-awal produksi banyak sekali susu sapi yang tidak terjual. Pada saat itu, Bapak Suhatri memilih membagikan susu-susu tersebut kepada masyarakat sekitar UMKM daripada susu itu nantinya mubazir atau terbuang. Tetapi, jika itu dilakukan secara terus-menerus, tentu saja Bapak Suhatri tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, tetapi malah rugi. Maka dari itu, Bapak Suhatri berpikir bagaimana agar susu-susu ini tidak terbuang dan juga dapat memberikan nilai yang lebih kepada Bapak Suhatri. Maka dari itu, terpikirlah oleh Bapak Suhatri untuk memproduksi keju berupa keju mozzarella. Dan ternyata respon masyarakat terhadap keju mozzarella di UMKM ini pun sangat tinggi. Sehingga pada saat setelah itu, Bapak Suhatri mulai memproduksi keju mozzarella. Harga dari masing-masing produk tersebut adalah keju mozzarella harganya 13.000 per pieces, itu seberat 1/4 kg atau 250 gram. Kemudian susu sapi murni 10.000 per liter, susu sapi siap minum 8.000 per botol, dan cream cheese seharga 50.000 per bungkus. Tidak hanya susu sapi murni dan juga keju mozzarella, UMKM Kejulasi juga memproduksi cream cheese, kemudian susu sapi siap minum, kemudian keju mozzarella hitam, dan lainnya. Cara pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Kejulasi ini adalah dengan menghubungi seller, kemudian dengan mendirikan stand-stand atau outlet, dan yang terakhir konsumen atau pembeli dapat membeli langsung di lokasi UMKM ini, dan juga dapat melakukan pemesanan via telepon, yang nantinya UMKM ini akan mengantar pesanan ke alamat konsumen. Cara promosi yang dilakukan oleh UMKM ini yaitu dengan memanfaatkan sosial media seperti Facebook dan Instagram, dan juga menerima kunjungan-kunjungan orang yang ingin datang ke UMKM ini. Kunjungan ini mungkin dapat berguna sebagai pembelajaran bagaimana proses produksi dari UMKM ini, dan juga yang saya lihat banyak sekali orang-orang yang datang berkunjung ke UMKM ini sekedar untuk berselfie dan berfoto-foto ria, karena
tempat UMKM ini sendiri sangat instagramable dan juga sangat cantik. Tidak hanya membeli, mereka pun dapat menikmati bagaimana cantiknya berfoto di lokasi UMKM ini. Pada saat sekarang ini, UMKM Keju Lassi telah memiliki 50 ekor sapi, yaitu 35 ekor sapi siap perah dan 15 ekor anak sapi. Dalam melakukan proses produksi, UMKM ini tidak hanya terpaku dengan proses produksi yang dilaksanakan secara tradisional, tetapi juga menggunakan teknologi. Itu artinya UMKM ini juga ikut mengikuti perkembangan teknologi untuk memudahkan proses produksi. Tetapi ada keunggulan dan kelemahan dari masing-masing metode ini. Apabila dilakukan secara tradisional, maka hasil dari produksinya tidak sebagus dari menggunakan teknologi. Tetapi apabila menggunakan teknologi, maka kuantitas yang dihasilkan akan lebih sedikit dibandingkan kuantitas yang dilakukan secara tradisional. Karena jika menggunakan teknologi harus menggunakan lebih banyak air atau susu sehingga kuantitas yang dihasilkan sedikit. Dari segi kualitas, apabila menggunakan teknologi, kualitasnya lebih baik daripada diolah secara tradisional. Sebelum masuk kepada analisis quality control 7 tools, lebih baik kita mengetahui apa itu quality control. Quality control adalah suatu proses yang pada intinya menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi. Quality control bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang akan dikirimkan ke pelanggan adalah bebas dari cacat dan dapat diterima sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan, menurut J. Hazer dan Barry Render tahun 2009. Quality control sendiri tidak hanya terdiri dari analisis quality control 7 tools, tetapi pada materi kali ini saya akan membahas tentang analisis quality control 7 tools karena berhubungan dengan tugas yang diberikan. Pengertian quality control 7 tools adalah alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas atau mutu, menurut J. Hazer dan Barry Render tahun 2009. Sedikit sejarah tentang Quality Control 7 Tools. Quality Control 7 Tools ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. Kaoru Ishikawa adalah seorang ahli pengendalian kualitas statistik dari Jepang. Ia percaya bahwa statistik mampu menyelesaikan 95% permasalahan kualitas. Ia menyarankan untuk meningkatkan penggunaan statistik dengan jalan melatih semua orang atau organisasi agar dapat menggunakan atau menguasai alat statistik yang diperlukan untuk pengendalian kualitas, seperti diagram Pareto, diagram tulang ikan, histogram, dan lainnya. Berdasarkan buku Kaoru Ishikawa tahun 1989. Berikut diagram-diagram yang ada dalam Quality Control 7 Tools. Yang pertama, diagram Pareto. Yang kedua, diagram sebab akibat. Yang ketiga, diagram check sheet. Yang keempat, diagram sebar, diagram histogram, dan diagram kendali. Pada lambar periksa berikut, terlihat bahwa cacat produksi paling banyak terjadi pada bulan ke-8, sebanyak 29 produk keju yang cacat, dan paling sedikit pada bulan ke-12 dengan jumlah produk keju yang cacat sebanyak 15 pieces keju. Pada diagram sebar berikut, titik-titik warna biru merupakan grafik produk yang memiliki bentuk yang tidak bagus. Titik yang warna merah adalah grafik yang menunjukkan barang cacat karena memiliki ukuran yang tidak sesuai. Sedangkan titik-titik yang berwarna hijau merupakan penyebab barang cacat karena keju yang dihasilkan terlalu berair. Penyebab keju cacat dapat terlihat dari diagram tulang ikan di atas. Yang pertama, penyebab yang ditimbulkan dari mesin diantaranya mesin yang sudah tua, mesin yang kurang perawatan, dan mesin yang jarang diperbarui. Sementara dari metode,
Kadar untuk melakukan produksi masih kurang pas, waktu untuk melakukan produksi masih belum sesuai standar, apabila menggunakan mesin memakan banyak susu, dan apabila menggunakan produksi manual kualitas tidak sebaik menggunakan mesin. Penyebab yang ditimbulkan oleh bahan baku diantaranya pakan susu sulit didapat seperti ampas tahu, terkadang pakan sendiri tidak ada dan harga pakan relatif mahal. Dan penyebab yang ditimbulkan oleh SDM diantaranya SDM masih kurang terampil, kurang berpengalaman, banyak SDM yang merangkap tugas, dan juga kurangnya pengawasan kerja terhadap sumber daya manusia tersebut. Baiklah, untuk mencari diagram Pareto, pertama-tama kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Karena pada analisis ini data telah diurutkan, jadi kita tidak perlu mengurutkan datanya, karena datanya sudah berurut. Yang kedua, kita mencari persentasi dari data. Misalnya, persentasi data dapat dicari dengan rumus N per jumlah data dikali 100%. Misalnya, persentasi tahun pertama sama dengan 133 per 274 dikali 100%, maka akan menghasilkan 48,60%. Persentase berikut sampai persentase ketiga seperti itu. Kemudian cara mencari persentase kumulatif dapat dicari dengan cara persentase tahun dicari ditambah persentase tahun sebelumnya. Misal kita telah mencari persentase tahun kedua itu 34,30%, maka mencari persentasenya adalah persentase tahun pertama 48,60 ditambah persentase tahun kedua yaitu 34,30, maka akan menghasilkan persentase kumulatif 82,9. Untuk persentase kumulatif tahun pertama kita hanya tinggal memindahkan yang 48,60 tadi, tinggal kita salin ke sini. Berikut seterusnya, setelah semua persentase diketahui, kita hanya tinggal membuat diagramnya seperti ini. Ini merupakan bentuk tidak bagus atau BTB. Ini merupakan ukuran tidak sesuai atau UKS. Ini merupakan keju terlalu berair. Tadi jumlah datanya sebanyak 133, kemudian ini sebanyak 94, dan yang terakhir sebanyak 47. Di sini kita bikin persentasinya. Persentase pertamanya adalah 48,60, yang keduanya merupakan 34,30, dan yang terakhir tadi saya telah mencari 17,10. Mas 10 ini 100%. Jadi kita tinggal menyalin ini, kemudian kita tinggal mencari. Di sini kita bikin persentase kumulatif. Karena tahun pertama tetap, maka di sini tetap 48,60. Yang keduanya tadi 82,9. Dan yang terakhirnya 100. Nah, karena tahun kedua ini kita tinggal seperti ini, kemudian hingga tahun ketiganya 100. Maka seperti inilah kurang lebih bentuk diagram pada diagram Pareto. Analisis dari diagram Pareto. Dari diagram tersebut terlihat bahwa penyebab produk cacat yang tertinggi disebabkan oleh bentuk yang kurang bagus. Untuk kedepannya, pengelolaan kualitas sebaiknya diperbaiki, terutama pada ukuran bentuk yang kurang bagus. Keterangan dari diagram tersebut adalah pada diagram di atas menjelaskan proses produksi keju dari pemerahan susu sapi hingga menjadi produk keju siap dipasarkan. Sebenarnya, Kejulasi mengelola semuanya sendiri, mulai dari memberi makan ternak. Rumput yang diberikan merupakan rumput yang ditanam sendiri, tetapi pakan lainnya seperti ampas tahu didapat dari penjual tahu. Pada awalnya sapi diperah, menghasilkan susu sapi, kemudian
UMKM memilih apakah akan diolah secara tradisional atau manual atau diolah menggunakan teknologi atau mesin. Kualitas keju yang dihasilkan yang diolah kurang baik, tetapi dengan kuantitas jumlah yang banyak apabila diolah secara manual. Begitu juga sebaliknya, apabila diolah menggunakan mesin, keju yang diproduksi akan lebih sedikit tetapi kualitas yang dihasilkan akan lebih baik. Susu sapi kemudian dipanaskan atau dipasteurisasi oleh bakteri dan asam laktat. Bakteri yang berperan yaitu Streptococcus dan Lactobacillus dan berubah menjadi asam laktat. Keasaman ini akan mengubah zat-zat cair pada susu, akan mulai memadat menghasilkan protein, vitamin, dan mineral. Setelah itu, susu menggumpal dan membentuk dadih atau busa. Kemudian dadih diolah, diberi garam, dipisahkan mana yang berbentuk cair atau dadih yang cair dan mana dadih yang akan diolah menjadi keju. Setelah dipisah, dadih yang akan diproduksi menjadi keju akan ditekan hingga padat, maka jadilah produk keju. Keju dikemas terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Berikut diketahui data dan periodenya. Setelah dijumlahkan, jumlah kecacatan dalam suatu periode 274. Kemudian kita cari rata-ratanya, yaitu 274 dibagi banyaknya periode sebanyak 12, maka akan menghasilkan 22,83. Kita dapat mengambil ini sebagai nilai tengah. Nah, diketahui, maka langsung saja kita mencari batas atas atau UCL. Dicari dengan cara X rata-rata ditambah Z to X. Dan apabila mencari batas bawahnya, tinggal diubah menjadi tanda tambah menjadi tanda kurang. Maka akan kita cari X-nya tadi nilai tengahnya rata-ratanya sebanyak 22,83 ditambah 1 akar dari 30, maka akan menghasilkan 23,38. Ini merupakan batas atas. Kemudian yang berikutnya 22,83 dikurang 1 akar sampai mana itu? Bisa. Cara mencari nilai batas bawah atau LCL adalah X rata-rata dikurang Z to X. Maka akan dapat 22,83 dikurang 1 dikali akar dari 30, maka akan menghasilkan 22,28. Berikutnya, kita hanya tinggal membuat grafik seperti ini. Kita telah mengetahui nilai tengahnya tadi 22,83. Batas bawahnya kita ketahui 22,28 dan yang terakhir batas atasnya 23,38. Maka kita tinggal memasukkan data pada di sini ke kolom ini. Misalnya pada periode pertama bernilai 17 maka berada di bawah batas kendali. Kemudian pada periode kedua 21, periode kedua sebanyak 21 berarti masih di bawah batas kendali. Periode ketiga sebanyak 25 dan begitu seterusnya. Dari diagram kendali sebelumnya dapat dilihat bahwa terdapat 10 kecacatan yang berada di luar batas kendali. Itu merupakan kecacatan yang cukup banyak. Terakhir, kesimpulan dari analisis ini adalah dari hasil perhitungan dan analisis dengan metode Quality Control 7 Tools, terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kecacatan yang terlihat pada lembar check set, histogram, diagram Pareto, scatter diagram, diagram sebab akibat, dan diagram kendali. Dari ketiga penyebab kecacatan ini, pada keju yang terdapat kecacatan terbesar adalah sebanyak 133 produk cacat, yaitu dari bentuk keju yang kurang bagus. Kemudian 94 produk keju cacat karena ukuran yang tidak sesuai, dan yang terakhir disebabkan oleh keju yang berair sebanyak 47 produk picis keju.
Kemudian jumlah cacat secara keseluruhan adalah 274 pieces keju. Penyebab kecacatan sendiri terjadi karena beberapa faktor, diantaranya manusia, mesin, kemudian metode dan juga bahan baku. Tapi kecacatan ini masih berada dalam batas garis kendali dan terdapat juga beberapa yang berada di luar batas kendali. Kemudian, usulan saya ke depannya, sebaiknya UMKM Kejulasi merekrut karyawan-karyawan yang memiliki pengalaman di bidang ini dan tentu saja memiliki keahlian. Kemudian kedua, UMKM ini dapat memberikan pelatihan atau pelatihan kerja kepada karyawannya agar nantinya produksi dapat dilakukan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, sebaiknya Kejulasi dapat menambah kapasitas produksi apabila terdapat lonjakan permintaan pada periode-periode tertentu. Dan yang terakhir, di luar konteks 7 Rules, sebaiknya kemasan atau packaging dari keju sendiri diperbaiki, karena menurut saya apabila di packing dengan plastik saja itu tentu saja itu tidak menarik. Mungkin sekian hasil dari analisis saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.